Halo teman-teman, ketemu lagi di channel BRUK. Sudah sejauh mana persiapannya untuk menyambut tes CPNS? Yuk, semangatnya ditingkatkan lagi. Sekarang kita akan membahas soal-soal tes CPNS TIU. Sebelum kita lanjut membahas soalnya, aku minta bantuannya untuk subscribe, like, and share video ini sebanyak-banyaknya. Oke, kita langsung saja ke soal TIU yang pertama. 56 kali 56 dikurangi 47 kali 47 dibagi 56 kali 47 dikurangi 47 kali 56 ditambah 56 kurangi 47. Nah, ini angkanya cuma dibolak-balik ya, 56, 47, 47, 56 gitu ya. Oke, yang bagian atas itu kan ada 56 kali 56 ya. Ini berarti 56 kali 56 tuh maksudnya gimana? Ya berarti dia itu menjadi 56 kuadrat ya kan. Kemudian yang ini, yang satunya 47 dikali dengan 47 berarti artinya 47 kuadrat. Kemudian dibagi 56 kali 47 per 47 dikurangi 47 kali 56. 56 kali 47 sama 47 kali 56 itu kan artinya sama saja ya, hasilnya sama. Mau dibolak-balik pada perkalian itu hasilnya sama saja. Jadi kalau 56 kali 47 dikurangi 47 kali 56 berarti 0 ya kan? Sehingga yang tersisa hanyalah yang ini, 56 kurangi 47. Ini ya, berarti yang atas itu kan berubah menjadi 56 kuadrat dikurangi 47 kuadrat dibagi yang bawah tadi kan tersisa yang ini aja ya kan? Yang ini sudah habis. Oke, maaf bentar. Oke, yang ini, yang di sini ini sudah habis. Berarti yang tersisa hanyalah yang 56 kurangi 47. Nah, 56 kuadrat dikurangi dengan 47 kuadrat, kalau kita uraikan, kemarin kita sudah belajar mengenai ketentuan yang berlaku pada bilangan berpangkat ya. Jadi kalau 56 kuadrat dikurangi dengan 47 kuadrat itu sama artinya dengan 56 ditambah dengan 47 dikali dengan 56 dikurangi 47. Nah, ini kan ada yang sama kan ya, 56 kurangi 47, terus di bawah juga ada 56 kurangi 47, sehingga yang ini bisa kita coret sama yang ini, sehingga yang tersisa hanyalah 56 ditambah 47. Berapa 56 ditambah 47? Hasilnya adalah 103. Jadi, hasil untuk soal yang pertama ini adalah 103 yang C. Gampang ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Hasil dari akar 6 kuadrat ditambah dengan 8 kuadrat ditambah dengan akar 9 kuadrat ditambah dengan 12 kuadrat. Oke, terus caranya gimana? Apakah boleh kalau akar 6 kuadrat itu kita cari dulu hasilnya berapa, kemudian baru ditambah dari hasilnya 8, akar 8 kuadrat itu berapa? Nah, ternyata caranya nggak seperti itu. Tapi yang ada di dalam akar ini, kita cari dulu hasilnya berapa. Kayak misalnya ini, 6 kuadrat ditambah dengan 8 kuadrat. 6 kuadrat itu berapa sih? 36 ya, ditambah dengan 8 kuadrat. 8 kuadrat itu adalah 64. Jadi 36 ditambah dengan 84 itu adalah 100, yaitu akarnya 100. Kemudian yang di samping sini ada 9 kuadrat ditambah dengan 12 kuadrat. 9 kuadrat itu kan sama dengan 81 ditambah dengan 12 kuadrat berarti 144 ya. Maka 81 ditambah dengan 144 hasilnya adalah 225. Nah, kalau sudah ketemu berapa nilai yang ada di dalam akarnya, baru kita akarkan. Nah, akarnya dari 100 itu berapa? 10, kemudian akarnya dari 225 itu berapa? 15. Maka ini langsung kita jumlahkan. 10 ditambah dengan 15 itu hasilnya adalah 25. Jadi jawabannya adalah yang opsi A. Gitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Tentukan nilai dari 1 dikurangi 1/4 dikali dengan 1 dikurangi 1/5 dikali dengan 1 kurangi 1/6 dikali dengan 1 kurangi 1/7 sama dengan berapa? Nah, di sini kan ada bilangan pecahan ya, ini lainnya pecahan. Ini pecahan, ini pecahan, dan ini pecahan. Tapi kenapa kok di depan ini ada angka 1?
yang mana 1 ini merupakan bilangan bulat. Nah, maka untuk mempermudahnya, bilangan 1 ini kita ubah juga ke dalam bentuk pecahan. Nah, terus pecahannya berapa per berapa? Kalau teman-teman masih ingat dulu pelajaran di SD ya, kalau misalkan 1 dikurangi dengan 1/4, berarti 1 itu artinya berapa? Nah, 1 itu maka kita ubah menjadi 4/4. Kenapa? Karena menyesuaikan penyebut dari yang pecahan ini ya. Nah, karena di sini dikurangi 1/4, maka 1 ini adalah 4/4. Karena 4/4 atau 4 bagi 4 itu kan sama dengan 1. Maka 1 dikurangi 1/4 itu sama artinya dengan 4/4 dikurangi dengan 1/4. Yaitu hasilnya berapa? 3/4. Maka dengan cara yang sama berlaku juga untuk yang berikutnya ini ya. Sehingga hasilnya menjadi 3/4 dikali dengan 4/5 dikali dengan 5/6 dikali dengan 6/7. Nah, berarti hasilnya berapa? Nah, di sini kan ada angka yang sama ya. Nih, misalkan ini angka 4 yang di atas sama yang di bawah ini bisa kita coret. Lalu 5 ini sama 5 yang di bawah bisa kita coret. Kemudian 6 sama 6 yang di bawah itu bisa kita coret. Sehingga yang tersisa berapa? Yang tersisa itu hanya 3/7 ya. Maka hasil dari soal nomor 3 ini adalah 3/7. Karena kan yang lainnya tadi sudah dicoret-coret ya, sudah dibagi sama angka-angka yang ada di atasnya atau angka-angka yang setelahnya. Maka yang tersisa itu adalah pecahan 3/7. Maka hasilnya adalah 3/7 atau opsi yang D. Oke, lanjut ke soal yang berikutnya. Jika X sama dengan min 2 pangkat 8 dan Y sama dengan negatif dari min 2 pangkat 10, maka hubungan kuantitas antara X dan Y itu bagaimana? A. X lebih besar dari Y. B. X kurang dari Y. C. X sama dengan Y. D. X kurang dari 2Y. Yang E. X dan Y tidak dapat ditentukan hubungannya. Oke, nah ini kan cukup banyak ya perhitungannya, kayak misalkan negatif 2 kalau dipangkatkan 8 itu berarti kan kita harus mengalihkan negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 sampai 8 kali ya kan. Nah, tapi kita sebenarnya nggak perlu mencari hasilnya itu berapa, 2 pangkat 8 itu berapa, kemudian 2 pangkat 10 itu berapa. Tapi kita langsung saja cek negatif positifnya ya. Ini kan negatif 2 dipangkatkan dengan 8. Nah, bilangan negatif, kalau dia pangkatnya itu bilangan genap, maka dia hasilnya pasti selalu positif. Jadi negatif 2 dipangkatkan 8, 8 itu kan bilangan genap ya. Berarti negatif 2 pangkat 8, maka nanti hasilnya adalah positif sekian. Entah positifnya berapa, teman-teman bisa ngitung sendiri ya, kalau pengen benar-benar membuktikan. Nah, negatif 2 pangkat 8 itu hasilnya pasti positif. Kemudian yang di sini, yang negatif 2 pangkat 10 itu dia juga hasilnya positif. Tapi teman-teman harus cek di sini, yang ada di bagian depan sini kan ada minnya ya kan? Berarti yang awalnya, yang seharusnya negatif 2 pangkat 10 itu kan hasilnya positif, tapi karena di depannya dikalikan dengan negatif, maka nanti hasilnya berubah menjadi negatif. Maka yang nilai dari X yang ini positif, sedangkan nilai Y-nya ini menjadi negatif, otomatis positif sama negatif lebih gede mana? Lebih besar yang positif ya kan? Berarti X-nya itu nilainya lebih besar daripada Y-nya. Gitu ya. Jadi teman-teman nggak perlu hitung 2 pangkat 8 berapa, negatif 2 pangkat 10 itu berapa. Tapi kita cukup membandingkan atau mengecek nilainya itu positif atau negatif saja. Kalau kita sudah ketemu, barulah kita bisa mencari kuantitas hubungan antara X sama Y-nya. Gitu ya. Karena ini kan sebenarnya lebih ke trik ya. Yang depan ada negatifnya, yang satunya ada negatifnya di depan nih. Yang Y tadi kan ada negatifnya ya kan di depan, sedangkan yang X itu nggak ada negatifnya. Nah, berarti di situ yang perlu kita cermati. Teman-teman nggak perlu menghitung hasilnya berapa, tapi cukup mencermati perbedaan di antara X sama Y-nya, supaya bisa membandingkan, gitu ya. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah X lebih besar dari Y, berarti opsi yang A. Oke, lanjut ke soal yang berikutnya. Jika X
sama dengan jumlah bilangan ganjil antara 11 dan 50. Berarti bilangan ganjil mulai antara 11 sama 50 itu berarti mulai dari 13, 15, 17, 19, 21 dan seterusnya sampai terakhir adalah 49. Kemudian kalau yang Y jumlah bilangan genap antara 11 dan 50, maka berapa? Berarti bilangan genapnya antara 11 dan 50 itu kan mulainya dari 12 tambah 14 tambah 16 tambah 18 tambah 20 dan seterusnya sampai terakhir adalah 48. Kayak gini ya kan? Nih, nah sekarang kalau sudah kita tuliskan seperti ini, tinggal kita bandingkan saja nih nilai X sama Y-nya. Yang X tadi kan yang bilangan ganjil ya kan. Sekarang kita bandingkan nih mulai dari bilangan yang pertama. X itu dimulai dari angka 13. Kemudian Y-nya dimulai dari angka 12. Lalu kita ke angka yang berikutnya, X-nya di sini ditambah dengan 15, terus Y-nya di sini tambah 14 ya kan. Bentar ini malah justru tanju ya, aku garisin aja. Nih misalkan nih angka yang pertama adalah 13. Yang pertama adalah 13, kemudian yang Y-nya mulainya dari 12. Kemudian yang X itu ditambah dengan 15, yang Y tambah dengan 14. X-nya tambah dengan 17, Y-nya tambah dengan 16. Kemudian yang terakhir X-nya ditambah 49, Y-nya ditambah 48. Kalau kita bandingkan nilai antara X sama Y itu lebih gedean yang mana? Lebih gedean yang X ya kan, karena yang X ini mulainya 13, 15, 17, 19 dan terakhir angkanya 49, dimana 49 sama 48 ini kan lebih gede yang 49, sehingga nilai dari X itu kan sama dengan Y tambah 1 ya kan, pasti angkanya itu adalah Y tambah 1. Kayak misalkan tadi yang Y-nya itu adalah 12, maka X-nya itu 13, berarti X itu kan 12 tambah 1 ya kan. Lalu yang 14, misal Y-nya itu adalah 14, maka X-nya itu ya Y tambah 1, berarti 14 tambah 1 yaitu 15. Maka nilai X-nya itu selalu lebih besar dibandingkan sama Y-nya. Otomatis ketika dijumlahkan, ya nilai X-nya itu lebih besar dibandingkan sama Y-nya. Karena angka-angkanya saja memang lebih besar yang X dibandingkan yang Y. Sehingga kesimpulannya, X ini lebih besar dibanding yang E atau X lebih besar dari Y, sehingga jawaban yang tepat itu adalah opsi yang B. Oke, demikian tadi pembahasan soal-soal tes CPNS TIU. Semoga penjelasan yang aku berikan bisa dipahami dengan baik oleh teman-teman. Sukses buat kalian semua, sampai ketemu lagi di video yang selanjutnya.